Saya dulu Kristen, sekarang sudah Muslim. Seperti apa wujud iman yang sesungguhnya di dalam Kristen? Pengerjaan keselamatan. Kira-kira kasih, abang Kak. sudah mewujudkan iman abang beriman kepada Allah? Insya Allah saya sudah mengerjakan semua apa yang sudah diperintahkan Allah. Berarti sudah termasuk merajam, kalau ada orang ketahuan berzina sudah dirajam ya sama abang ya? Sesuai yang tertulis di dalam Al-Maidah 44 dikatakan itu ya? itu cukup itu pendapat Anda ya, karena kan bukan Al-Maidah 44 itu bukan pendapat saya, itu Quran itu bang. Iya benar. Bisa dibukakan Pak Prof? Ini Iya, bukan pendapat saya nggak perlu Iya. berpendapat di sini. Seru Mu'alaf Tio Argus dan Murtadin Agatha saling bertanya tentang wujud sebenarnya iman Kristen dan Islam. Mari kita simak dan saksikan diskusi menarik mereka sampai tuntas. Silakan Tio Argus. Islam Kristen bang. Saya dulu Kristen, sekarang sudah Muslim. Silakan Pak. Ada yang mau ditanya? Seperti apa wujud iman yang sesungguhnya di dalam Kristen? Pengerjaan keselamatan. Wujud dari iman orang Kristen itu harus mengerjakan keselamatan. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Perbuatan mengerjakan keselamatan itu adalah wujud dari iman kami. Gitu. Jadi dengan menjalankan apa yang diperintahkan Yesus, kami mewujudkan iman kami dalam kebenaran. Sama pengertiannya, cuma yang membedakan mungkin beberapa orang yang tidak bisa toleransi, cuman yang membedakan juga apa itu falsafah dan apa itu ifafah. Kira-kira abang sudah mewujudkan iman abang beriman kepada Allah? Insya Allah sudah, saya sudah mengetahui 6 iman saya. Saya sudah mengerjakan semua apa yang sudah diperintahkan Allah, ya tergantung yang di atas yang bisa menerima atau tidak. Berarti sudah termasuk merajam, kalau ada orang ketahuan berzina sudah dirajam ya sama abang ya? Kalau seperti itu karena saat ini negara Indonesia, seandainya mungkin ini sudah ditetapkan dengan kaidah-kaidah dan hukum Islam, mungkin akan melakukan. Tetapi karena kita tidak boleh main hakim sendiri, dan di Islam tidak mengajarkan untuk berbuat semena-mena. Oh, berarti Anda belum bisa mewujudkan hukum Allah ya? Sesuai yang tertulis di dalam Al-Maidah 44 dikatakan itu cukup. Itu pendapat Anda ya, karena kan bukan Al-Maidah 44 itu bukan pendapat saya, itu Quran itu bang. Iya benar. Bisa dibukakan Pak Prof? Ini bukan pendapat saya nggak perlu berpendapat di sini. Itu benar, itu kan sesuai dengan ayat Al-Maidah ya, yang seperti itu. Tapi kalau seandainya itu dilakukan di Indonesia, kenapa? Bagaimana? Oh, berarti hukum Allah ini nggak kepake gitu di Indonesia? Bukan gitu, kita tuh diajarkan bagaimana cara memanusiakan manusia dan bagaimana cara kita menyembah ke Allah juga. Berarti Allah tidak memanusiakan manusia, maksud Anda? Tidak seperti itu, pengertian Anda dengan pengertian saya berbeda. Kalau Anda mengatakan dengan melakukan hukum Allah, Anda tidak memanusiakan manusia, berarti selama ini hukum Allah tidak memanusiakan manusia dong. Kita nggak mau berpendapat ya Pak Prof, kita hanya bacakan saja.
Al-Maidah ayat 44. Sungguh kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Jadi kalau ada perintah membunuh, perintah menghilangkan nyawa orang lain, dari situ memaksakan sesuatu, dari perkataan profesor aja itu sudah memaksakan membunuh. Oh, coba Al-Baqarah 208, Pak. Sedangkan di Al-Quran itu tidak pernah mengajarkan kita untuk membunuh ya. lah, nggak pernah. Loh, Nggak ada Nggak kata pernah. membunuh. Enggak, Bang Tio ini hukum. baru mualaf, Pak Prof. Mungkin memberikan suatu hukuman gini, kepada Prof. manusia pada tempatnya. Pak Prof, Bang Tio ini dia baru mualaf, mungkin dia belum baca Quran, Pak Prof. Jadi jangan kaget, Pak Prof. Coba Al-Baqarah 208. Itu tadi orang yang tidak memutuskan segala perkara dengan perintah Allah itu disebut kafir ya tadi. Hati-hati ya teman-teman muslim ya. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, Anda kan tadi beriman. Wujud iman Anda saya nggak tahu ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh nyata bagimu. Jadi kalau mau masuk Islam itu memang harus secara menyeluruh. Jadi kalau diperintahkan di dalam Al-Maidah 38, laki-laki perempuan ketahuan berzina, ya dia memang harus diinin. Kalau belum ya tadi Al-Maidah 44, mereka termasuk kafir karena mereka tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah. Alhamdulillah Pak Prof udah keluar dari Islam, Pak Prof. Ngeri soalnya kalau nggak secara seluruh ya kami disebut kafir gitu. Ya apa bedanya jadi Kristen ya kan, dikafirin juga kan, Islam juga jadi kafir. waduh, ini potong ya. Potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan. Perkara itu harus diputuskan dengan hukum Allah tadi kan. Iya tadi ayat 44 ya. Nih bener juga bang. Berarti Tio ini belum masuk Islam ini. Dia belum masuk Islam secara menyeluruh. Masuk Islam Gini ya, ini. intinya ada poinnya kayak gini. Ini negara Indonesia, kita tidak boleh berbuat semena-mena. Iya, hukum Allah memang nggak kepake maksud dia Pak. Iya, karena Ini yang negara tidak, konstitusi, saya bukan negara bukan Islam, memakai, Bang. tapi negara yang tidak memakai itu. Udah. Dari semua Jadi aturan, ajaran dari Allah nggak kepake ya Pak Prof. Ya dari kepake, semua kasihan Allah. aturan-aturan yang tadi kamu sebutkan, bukan saya yang tidak menjalankan itu, tapi negara ini yang tidak menjalankan. Tadi kan Anda bertanya, apa wujud dari iman kalian ya? Wujud dari iman kami adalah melakukan keselamatan atau mengerjakan keselamatan. Apa yang diperintahkan Yesus? Yang pertama, jangan ada ilah lain selain Allah Tritunggal. Lalu ingat dan kuduskan hari Sabat kami selalu. Hormati orang tua selalu. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bersaksi dusta, tidak mengingini milik sesama. Itu tadi memang. Dan disuruh juga apa? Kasihi sesamamu dan kasih Tuhan Allahmu. Nah ini jadi wujudnya adalah dengan kami mengasihi semua orang, bahkan yang menganiaya kami. Nah itu hukum Tuhan kami. Sebab Yesus bilang apa? Hukum yang utama dan yang terutama dari hukum Taurat ialah kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu. Dari dua hukum yang utama dan yang terutama ini terdapat seluruh dari hukum Taurat itu. Jadi ini wujudnya adalah apa? Dengan kami
mengerjakan seluruhnya keselamatan itu. Jadi perintah Yesus itu kita kerjakan semua ya Pak Prof ya? Ya harus tuh, Ya. harus dikerjakan sama semua pengikutnya. Itu tadi juga bagus itu, harus masuk. Hilang dia. Makanya kepake ya Pak Prof ya. Kalau di dalam hukum negara Indonesia ini juga ya Pak Prof ya, kepake ya. Kalau ada orang salah, terus dia tidak menggugat tetapi sudah memaafkan, nggak dihukumi. Bener ya Pak Prof ya? Betul. Bagus. Hukum Tuhan Yesus ini kepake sepanjang segala abad. Betul. Keren banget emang. Iman dalam kekristenan tidak boleh hanya pengakuan, ucapan atau kata-kata. Iman yang benar harus diimplementasikan, diwujud nyatakan dalam realita kenyataan kehidupan sehari-hari. Berulang-ulang dinyatakan sekaligus dinasihatkan dalam Alkitab supaya orang Kristen tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi iman atau percaya yang benar harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Kalau hanya sekedar percaya bahwa Allah itu Esa, itu masih keyakinan seperti yang dimiliki oleh setan-setan dan iblis. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, setan atau iblis itu percaya Allah itu Esa. Buktinya Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan, iblis percaya Allah itu Esa. Mempercayai monoteisme atau keesaan Allah itu adalah hal yang baik. Itu memang yang dipaparkan di dalam Alkitab. Ulangan 6 ayat 4 yang dikutip oleh Yesus di dalam Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Keesaan Allah yang dimengerti oleh orang Kristen adalah keesaan yang jamak. Artinya, kata Ibrani yang dipakai bukan Yahid, Esa satu tunggal, tapi Ehad, artinya Esa yang jamak. Kenapa ada Esa yang jamak? Oleh karena Allah yang disapa dengan Bapa itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Baik firman maupun roh tidak diciptakan, tapi sudah ada melekat sehakikat sederajat di dalam diri Allah yang Esa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini bukan berarti bahwa orang-orang Kristen diselamatkan oleh iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan tidak pernah melahirkan atau membawa kepada keselamatan. Keselamatan dalam perspektif Kristen bukan karena usaha manusia. Hal itu ditegaskan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Saudara, jikalau ada paham, keyakinan, doktrin, ajaran di dunia ini yang menekankan tentang perbuatan-perbuatan sehingga diselamatkan, itu merupakan sebuah arogansi atau kesombongan di mata Tuhan.
Orang bisa tolak pinggang, menyombongkan serta memegahkan diri di hadapan Allah. Kalau karena amal saleh, perbuatan baiknya, dia masuk surga. Mustahil status manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa bisa menyelamatkan dirinya dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Orang buta mustahil menuntut orang buta, dua-duanya akan masuk got atau jurang. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Yang bisa menebus menyelamatkan manusia dari dosa, kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis adalah pribadi Sang Kristus yang telah mati di kayu salib untuk mengalahkan iblis dan dosa dengan ketaatannya dan mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Hanya Yesus pribadi yang tidak berdosa, maka hanya melalui Dia kita bisa dipulihkan relasi hubungan dengan Allah yang Maha Suci, Kudus, Agung dan Mulia. Sebab Yesuslah penghubung, jalan dan perantara satu-satunya antara Allah dengan manusia, karena Yesus memiliki natur keilahian, dan antara manusia dengan Allah karena Yesus memiliki natur kemanusiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan dalam Kristen bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau begitu, apakah perlu perbuatan baik? Tentu mutlak perlu. Kenapa demikian? Karena kalau seseorang telah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, Lord, Kurios, penguasa dalam hidupnya, maka yang berkuasa dalam hidupnya adalah Yesus yang membawa orang tersebut ke dalam penyucian, pengudusan, penyempurnaan dalam sifat, watak, karakter, sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Mustahil seseorang yang telah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, penguasa dalam hidupnya, dalam waktu yang sama dia tetap menjadi hamba, budak, dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh dosa. Tidak mungkin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi ketika seseorang telah ditebus, diselamatkan, mengalami perjumpaan pribadi, pengalaman lahir baru oleh karya Roh Kudus dan firman, sehingga terbuka percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, orang itu pasti melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ingat, sekali lagi saya tegaskan, bukan perbuatan-perbuatan baik itu yang menyelamatkan, tapi hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus. Perbuatan-perbuatan baik adalah buah dari pengalaman perjumpaan pribadi dengan Kristus, buah dari pertobatan. Jadi kalau seseorang tidak berubah hidupnya, masih memiliki tendensi kecenderungan hidup dalam perhambaan perbudakan dosa, maka orang itu bisa dipastikan belum mengalami perjumpaan pengalaman pribadi dengan Yesus. Perbuatan-perbuatan itu penting sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan. Itu sebabnya Yakobus pasal 2 berulang-ulang menegaskan betapa pentingnya perbuatan-perbuatan, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan sama seperti tubuh tanpa roh. Ketika tubuh terpisah dari roh, maka manusia mengalami kematian. Demikian juga dengan iman tanpa perbuatan. Ketika perbuatan tidak dibuktikan, maka iman yang dimiliki orang tersebut adalah iman yang statis, iman yang mati, bukan iman yang menyelamatkan, bukan iman yang dewasa, bukan iman yang dinamis.